Sahabatku dalam Tuhan, besarkan dan masyhurkan nama Tuhan. Dia agung dan dahsyat. Saudara yang mengikuti pelayanan ini, yakinlah Tuhan yang gerakkan dan Tuhan persiapkan untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat melalui firman-Nya. Untuk itu, saat ini kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami sangat butuh firman. Dan oleh sebab itu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang dibaca itu dapat kami terima dan dapat kami tindak lanjuti di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini diberkatilah. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bacaan kita di hari ini dibaca dari 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sekali lagi, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Begini dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, umat Tuhan yang ada di Tesalonika, ketika menerima Injil, mereka berubah, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Hal ini terjadi karena Injil yang diberitakan oleh Paulus dan teman-temannya bukan diberitakan dengan kata-kata saja, bukan diberitakan dengan kekuatan hikmat manusia, hikmat dunia ini, tapi diberitakan dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di tengah pemberitaan firman. Roh Kudus bekerja di tengah pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya di Tesalonika. Itulah yang difirmankan dalam Yesaya pasal 44 ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Roh Kudus menguatkan dan melaksanakan kebenaran firman yang diberitakan oleh hamba-hamba, oleh utusan-utusan Tuhan. Hamba Tuhan, utusan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, dengan suatu kepastian yang kokoh. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Kata dan tindakan sesuai dengan kebenaran firman. Sebab terkadang ada menyampaikan firman tapi cara hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ini tidak mendatangkan perubahan apa-apa. Jadi firman yang diberitakan itu jugalah yang diberlakukan. Dan selanjutnya Paulus dan teman-temannya bekerja keras dalam melaksanakan pelayanan di jemaat Tesalonika, sehingga penampilan hidup mereka jadi berita, penampilan hidup mereka jadi saksi bagi jemaat, sehingga jemaat meneladani apa yang Paulus lakukan. Pendek kata, Paulus dan teman-temannya jadi surat Kristus yang tertulis, yang dapat dilihat, dibaca dan diteladani oleh orang lain. Nanti dilihat di 2 Korintus 3 ayat 2 mencatat itu.
Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita punya tanggung jawab iman untuk memberitakan Injil. Sebab itu merupakan perintah yang diperintahkan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Markus 16 ayat 15. Di situ Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil bukan sebatas kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata, penampilan hidup tiap hari. Itulah khotbah yang paling nyaring. Kata dan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lain di bibir, lain di hati, dan lain dalam tindakan. Apa yang dikhotbahkan, itulah yang dilakukan. Maka Roh Kudus bekerja, memakai pelayan Tuhan dengan heran dan mengubahkan para pendengar, sehingga semakin bertumbuh dan berbuah, diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini mengubahkan setiap orang dalam nama Yesus. Dan untuk itu diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dan bahkan Tuhan ubahkan sehingga cara hidup berbeda. Dari hari ke hari kami semakin giat melaksanakan pekerjaan Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini maupun di mana saja yang mengikuti pelayanan ini. Kami sungguh-sungguh berubah dan bahkan kami semakin semangat untuk melaksanakan pekerjaan di kantor, di kampus, di sekolah, di rumah sakit, di puskesmas, di toko, di warung, di pasar. Di mana saja kami bekerja, kami tampil beda, kami memiliki semangat yang luar biasa, karya yang maksimal, sehingga apa yang kami lakukan itu merupakan berita Injil. Apa yang kami tampilkan itu jadi saksi, sehingga orang bisa meneladani dari apa yang kami tampilkan. Apa yang kami lakukan itu merupakan surat Kristus yang tertulis, yang dapat dilihat, dapat dibaca, dapat diteladani oleh banyak orang dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong juga tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado diberkati dalam segala aktivitas pelayanan, dan pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike kira diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Program pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike Manado dilancarkan dan disukseskan untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur tangan, sehingga semua sukses. Panitia yang ada, para pekerja, perangkat pelayan, dan semua umat, dan baik yang ada di Bukit Moria Rike ini dan dari mana saja, Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan diberkati pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan diberkati juga pemerintah yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Utara ini, dan bahkan juga di 34 provinsi yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan, dan bahkan juga pemerintah bangsa ini diberkati. Terpuji namamu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan pelayanan ini ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan berkati saudara yang dengan tekun mengikuti pelayanan ini. Kamu sangat berarti bagi kami, karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, memberkati dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.
Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.